Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insinyur Oki Supriyadi, STMT. Saat ini, saya sebagai dosen tetap program studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Pamulang. Saya membuat video ini untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang diambil sebagai contoh dari proses pembelajaran adalah mata kuliah mesin-mesin listrik. Mata kuliah ini adalah mata kuliah pilihan berbobot 3 SKS menggunakan metode luring yang diberikan kepada mahasiswa semester 6. Mata kuliah mesin-mesin listrik ini berisi materi mengenai konsep dasar, prinsip kerja, jenis-jenis, konstruksi, dan perhitungan terkait generator, transformator, dan motor listrik. Capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah mesin-mesin listrik antara lain menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Capaian pembelajaran mata kuliah mesin-mesin listrik yaitu mahasiswa mampu menjelaskan prinsip kerja dan menganalisis mesin-mesin listrik yang terdiri dari transformator, generator, motor listrik AC, dan motor listrik DC, serta mampu memecahkan persoalan efisiensi mesin listrik. Pokok bahasan mata kuliah mesin-mesin listrik antara lain konsep dasar dan jenis-jenis mesin-mesin listrik, generator, transformator, motor listrik DC, dan motor listrik AC. Metode yang saya gunakan adalah ceramah interaktif, diskusi, pemecahan masalah berbasis proyek, serta praktikum langsung, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya di lapangan. Sistem penilaian terdiri dari kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%. Demikian gambaran pelaksanaan kuliahan mata kuliah mesin-mesin listrik. Berikutnya adalah saya akan memberikan contoh proses pembelajaran mata kuliah mesin-mesin listrik yang dilakukan secara luring di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha ngasih lagi maha penyayang. Atas berkat rahmat dan rezekinya kita bisa berada di sini bertemu kembali pada pembelajaran mesin-mesin listrik temuan ketiga. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar di dalam pembelajaran ini kalian bisa menerimanya, menyerap daripada ilmu-ilmu yang diberikan nanti dengan keseluruhan, ya. Berdoa menurut kalian masing-masing, berdoa dimulai. Ya, selesai. Oke. Pada pertemuan 3 ini kita akan membahas mengenai transformator. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan transformator, Bapak akan bertanya kepada kalian perihal materi yang sebelumnya, yaitu perihal generator. Ya. Nah, pada pekan lalu kita sudah belajar mengenai generator, prinsip kerjanya, lalu bagaimana dia bekerja, terus dia menggunakan hukum fisika apa, ya. Kalian sudah belajar perihal tersebut, ya. Jadi generator itu apa saja jenisnya, semua kita sudah pelajari di pekan lalu. Nah, Bapak akan berikan pertanyaan, yaitu terkait dengan prinsip kerja dan juga dengan hukum yang digunakan pada generator. Apa sih hukum fisika yang digunakan pada generator?
Ya, ya sekarang Sajis. Untuk definisi keberatan memakai hukum fisika Faraday, Pak. Hukum Faraday. Oke, terima kasih. Kurang untuk Mas Sajis. Terima kasih. Lalu ada pertanyaan selanjutnya yaitu tentang generator untuk melakukan refresh lagi perihal materi yang sebelumnya, yaitu bagaimana sih prinsip kerja daripada generator, prinsip kerjanya hingga bisa menghasilkan listrik. Ya, ada yang bisa menjelaskan? Silakan. Saya, Pak. Ya, lagi. Untuk prinsip kerjanya melibatkan perubahan energi fluida seperti air, gas, menjadi energi mekanik putaran dan kemudian diubah menjadi energi listrik, Pak. Tepuk tangan lagi untuk Ajis. Wah, berarti 2 poin nih untuk Abdul Aziz ya. Nah, yang lain nih bagaimana nanti silakan dipelajari kembali materi yang sudah dipelajari kan lalu. Oke. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan pertemuan ketiga, yaitu transformator. Apa sih transformator? Ya, bisa lihat di sini transformator. Nah, sebelum kita masuk ke dalam apa itu transformator, ini Bapak akan menjelaskan mengenai capaian pembelajaran daripada mata kuliah kita, yaitu capaian mata pembelajaran mata kuliah mesin-mesin listrik, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan prinsip kerja dari mesin-mesin listrik dan menganalisis mesin-mesin listrik ya yang terdiri dari trafo, generator, motor listrik AC, dan DC. Dan diharapkan juga mahasiswa mampu untuk memecahkan persoalan efisiensi mesin-mesin listrik. Ya. Lalu capaian pembelajaran mata kuliah yaitu pada transformator ini yaitu terkait mahasiswa mengerti dan memahami prinsip kerja, konstruksinya, jenis-jenis, rasio, dan efisiensi daripada transformator. Itu referensi yang bisa dijadikan landasan pada materi kuliah transformator ini, yaitu buku dari Austen Tigan, ya, yang berjudul The JNP Transformer Book, yaitu diterbitkan oleh Platon World. Ya. Lalu yang kedua adalah buku dari Jurek ST yang berjudul Electrical Machine for Technician and Technician Engineer, ya, yang diterbitkan oleh Longman. Lalu buku ketiga yaitu ada Deraja, ya, Deraja BL yang diterbitkan pada tahun 1980, yaitu terkait Textbook of Electrical Technology, yaitu yang diterbitkan oleh penerbit Nirja. Lalu ada yang keempat yaitu WILD T, yaitu Electrical Power Technology, ya, yang diterbitkan oleh John Wiley and Son. Nah, itu akan masuk ke dalam materi kita yaitu transformer atau transformator. Transformator itu adalah mesin statik, ya, mesin listrik statik, ya, di mana dia digunakan untuk melakukan transfer listrik dari sirkuit satu ke sirkuit yang lain, ya. Jadi dia mentransfer. Nah, transfer listrik ini maksudnya dia bisa dari yang tadinya rendah jadi tinggi, ya tegangannya, bisa juga dari yang tinggi jadi rendah, gitu ya. Jadi dia bisa mengkonversi, ya, mengkonversi dari tegangan yang satu ke tegangan yang lain, dan juga bisa mengatur daripada arus, karena akan nanti ada kaitannya antara tegangan, arus, dan belitan yang ada di transformator. Input dari transformator dan output dari transformator itu dua-duanya menggunakan rangkaian listrik AC. Itu apa itu rangkaian listrik AC? Lingkaran. Oke. Nah, energi listrik itu dibangkitkan dan dikirimkan ya dalam tegangan tinggi, ya, lalu
turunkan. Nah, ini untuk konsep daripada transformator step down ya. Nah, untuk transmisi ya, transmisi daya ini kita bisa lihat gambar yang ada di PowerPoint ini. Ini ada generator station, ya, ada transmission system, lalu distribusi. Nah, di mana letaknya daripada trafo? Nah, trafo itu berada di antara pembangkit dengan transmisi. Lalu ada juga di antara transmisi dengan distribusi. Ya, ini dalam sistem tenaga listrik. Nah, ini prinsip dasar daripada trafo, ya, di mana inputannya itu ada di sisi primer ya, di sisi primernya ini kita bisa lihat di sisi primernya dia punya belitan lebih rapat dibanding belitan yang ada di sisi sekunder ya. Nah, menurut konsep daripada hukum Faraday, ini juga menggunakan konsep hukum Faraday sama seperti generator, yaitu di mana ada arus listrik yang mengalir ya pada suatu inti besi atau logam itu akan mengakibatkan apa? Medan magnet. Ya, medan magnet. Sehingga akibat dari medan magnet tersebut akan timbul GGL ya, kayak gerak listrik. Nah, yang flux magnetik ini, ya flux magnetik yang ada di inti besi itu akan mengalir merambat di inti besi tersebut ya, sampai dengan di sisi sekunder. Nah, di sisi sekunder, nah karena di sisi sekunder juga ada belitan, maka dia akan membangkitkan kembali energi listrik ya. Jadi di sisi primer itu ada hukum Lorentz, di sisi sekundernya ada hukum Faraday ya. Nah, ini di sisi primer ya, itu akan ada arus yang masuk yang akan mengakibatkan flux magnetik ya pada inti besi ya. Lalu flux itu akan tersalurkan di inti besi tersebut untuk menuju ke sisi sekunder ya, belitan sekunder ya. Nah, transformer sederhana itu terdiri atas dua konduktor ya, yaitu primer dan sekunder. Nah, pertanyaannya, bisa tidak sih transformer itu beroperasi pada rangkaian DC atau transformator itu bisa berfungsi pada rangkaian DC? Bisa nggak? Ya bisa. Kenapa jawabannya? Kenapa nggak bisa dia? Oke. Jadi kenapa tidak bisa? Ya, karena rangkaian listrik DC itu memiliki arus listrik yang konstan, ya. Ya, jadi magnitudenya itu dia konstan, sehingga tetap, ya. Sedangkan kita membutuhkan perubahan magnitud di dalam trafo ini, gitu. Jika konstan, dia tidak akan berakibat terhadap flux listrik itu, gitu ya, karena nggak ada perubahan, gitu ya. Nah, itulah yang mengakibatkan bahwa rangkaian listrik DC, jadi arus DC itu tidak bisa dimasukkan ke dalam transformator, ya.
Kalau untuk DC digunakan apa tuh sebagai penguat? Ada yang tahu nggak? Yang tahu untuk penguatnya DC menggunakan apa? Biasanya digunakan bisa transistor ya, dikuatkan, bisa ya, bisa dikuatkan sinyalnya. Oke, next. Nah, ini tipe-tipe daripada transformator. Itu ada 3, ada core type, ada cell type, dan berry type ya. Core type itu ada satu inti besi yang seperti mungkin kalian sudah pernah lihat, yaitu trafo, trafo sederhana yang punya satu inti besi aja. Ya. Lalu ada cell type, dia ada 2, ya, ada 2. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, ini core type. Lalu untuk cell type, nah dia punya jendela nih. Ya. Nah, ini perbedaannya antara core type dan cell type. Ya. Apa sih? Nah, ini dia di core type dia hanya punya satu jendela, sedangkan cell type dia punya 2 jendela. Lalu ada winding encircle the core. Nah, jadi si bilitannya itu mengelilingi daripada core-nya, yaitu di sisi primer dan sekundernya. Sedangkan di cell type dia hanya pada satu titik saja ya, core encircle the winding ya. Nah, lalu bentuk bilitannya itu dia cylindrical, sedangkan kalau di cell type dia sandwich. Ya, sandwich jadi lapis-lapis gitu ya, lapis-lapis. Ya. Nah, kalau core type dia kemudahannya adalah mudah untuk repair karena sederhana banget gitu ya. Pokoknya sangat sederhana. Sedangkan kalau cell type itu sangat sulit. Ya, silakan dimatikan dulu handphonenya ya, sama pembelajaran. Lalu ada poin kelima yaitu pendinginannya. Nah, dari sisi pendinginan, untuk core type itu dia lebih baik sisi pendinginannya dibanding dengan yang cell type. Ya, otomatis karena kan inti besinya lebih banyak yang cell type. Nah, ini konstruksi daripada transformer ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada konsentrator tank, ini digunakan untuk tegangan tinggi ya, yang ada di PLN biasanya. Nah, ini ada breather, ada penapasan, saluran penapasan, ini ada konsentrator, ada oil levelnya ya. Nah, ini ada basing. Nah, basing ini biasanya digunakan untuk pengaman daripada konduktor. Lalu ada backhold relay ya. Nah, ini adalah transformer yang ada di sistem tenaga listrik ya, yang ada di gardu-gardu gitu ya biasanya. Di sini ada pertanyaan terkait tadi tentang jenis-jenisnya, lalu konstruksinya, sistem kerjanya yang sudah dijelaskan tadi. Tidak ada? Sudah jelas? Oke. Nah, sekarang kita beralih ke perhitungan. Perhitungan tentang transformator. Ya, di transformator ini kita ada namanya rasio perbandingan transformer. Nah, ini rasio transformer ya, atau transformator. Perbandingan transformator gitu ya. Rumus perbandingan transformator. Nah, ini berlaku hanya pada transformator ideal ya. Ya, maksudnya tidak ada kendala apapun gitu ya. Ideal. Nah,
Rumusnya di mana N-nya adalah bulitan, jumlah bulitan ya. NS ini bulitan sekunder, lalu NP adalah bulitan primer. Lalu ada tegangan sekunder, lalu ada tegangan primer. Tegangan ini satuannya apa? Tegangan volt ya. Lalu untuk primer juga sama. Lalu IP dan IS-nya apa? Arus apa nanti ini? Arus listrik pada sisi primer ya. Arus listrik primer di satuannya ampere, lalu arus listrik sekunder. Oke. Nah, selain ada rasio transformator, ada juga terkait dengan efisiensi. Efisiensi transformator. Nah, ini digunakan dengan rumus yang sama seperti kita menghitung suatu efisiensi, yaitu sama dengan daya output dibagi daya input kali 100%. Ya. Nah, daya outputnya berarti berapa? Rumus daya apa rumus daya? Ya, V kali I bagi PS ya, sekunder, PV kali IP kali 100%. Ya, kita sudah membahas mengenai rumus transformator ya, yaitu terkait dengan perbandingan trafo dan efisiensi transformator. Sekarang kita akan beralih ke latihan soal. Nah, latihan soal terkait dengan efisiensi transformator dan rumus perbandingan trafo. Nah, di sini ada soal terkait rumus perbandingan trafo, yaitu sebuah trafo memiliki perbandingan lilitan primer terhadap lilitan sekunder adalah 5:1. Jika tegangan input primer adalah 220 volt, berapa tegangan output sekunder trafo tersebut? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Mas Muklis. Ya, sekunder liter sekunder 1 ya, primernya 5 PP-nya ada yang mau menyanggah? Ada yang ingin menyanggah? Apakah sudah benar? Oke. Jadi di sini diketahui bahwa di soal ada lilitan primer itu adalah 5 dan lilitan sekunder adalah 1, sehingga di sini NS-nya 1/5 ya, NS per NP-nya. Lalu diketahui juga tegangan primer 220 volt. Sudah benar ya? Benar, hasilnya sudah benar. Oke, terima kasih Mas Muklis. Selanjutnya
kita akan masuk ke latihan soal kedua, yaitu terkait tentang efisiensi trafo. Nah, sebuah trafo arus primer dan sekunder masing-masing 0,8 ampere dan 0,5 ampere. Jika jumlah lilitan primer dan sekunder masing-masing 100 dan 800, berapa efisiensi trafo tersebut? Silakan, siapa yang mau mencoba kerjakan? Ya, silakan Mas Hafid. Ya, lilitan. Ada yang ingin menyanggah? Oh, sudah benar nih. Udah ya. Buat kita cek dulu ya. Di sini NS-nya berapa? NS 800 ya, 800. Nah, lalu arus sekundernya berapa? 05. Lalu belitan primer berapa? Terus arus primer 0,8. Oke, ini jadi 400 ya dibagi 80 kali 100. Oke, jawabannya sudah benar. Terima kasih Mas Hafid. Sampai sini masih ada yang kurang jelas? Ada yang ingin tanyakan? Itu? Oke. Jika tidak ada yang tanya, maka akan Bapak simpulkan mengenai perkuliahan kita hari ini, yaitu mengenai transformator. Nah, transformator itu adalah mesin listrik statis ya, yang menggunakan fungsi untuk konversi energi listrik ya, yaitu dari tegangan rendah ke tinggi atau sebaliknya. Ya. Nah, prinsip kerja daripada transformator ini menggunakan hukum Lorentz dan hukum Faraday. Di dalamnya ada perhitungan, yaitu perhitungan terkait dengan efisiensi trafo dan perbandingan transformator. Ya. Lalu ada juga jenis trafo berdasarkan konstruksinya, itu ada core type, ada cell type, ada series type. Oke. Okay? Nah, untuk kali ini saya akan melakukan absensi dulu untuk hari ini. Abdul Aziz ada? Abdul Muhib? Oke. Okay. Adelia? Tidak ada ya? Afif? Dede Hidayat? Muhammad Hamzah? Mukhlisin? Rafael? Rio Zulfa? Ada? Rizky Hidayatullah? Robi? Thomas? Oke. Terima kasih telah hadir pada pertemuan Bapak kali ini ya. Semoga apa yang sudah diberikan tadi bisa diserap dengan baik oleh kalian, dan tolong nanti di e-learning ya, di tugas struktur itu dikerjakan tugasnya ya mengenai rasio trafo dan efisiensi trafo. Oke. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.